Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang 10 waliullah Paku Bumi Tanah Banten. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mendapat makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten, yang berkuasa pada 1552 hingga 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Menurut The Sultanate of Banten, karya Hasan Muarif Ambari dan Jacques du Marcail, Sultan Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabakinkin atau Sedakinkin. Pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, sang Bupati Tanah Banten. Kakek Maulana Hasanuddin dikenal sebagai Pangeran Surosowan, karena ia telah mendirikan Keraton Surosowan. Setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya, atau Prabu Pucuk Umun, yang juga paman dari Pangeran Sabakinkin alias Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah itu, Sunan Gunung Jati juga kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabakinkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Prabu Pucuk Umun, ia adalah pemeluk ajaran Sunda Wiwitan. Sultan Maulana Hasanuddin lahir pada tahun 1478 Masehi. Beliau putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Menurut Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo, pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, beliau dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya, Prabu Surosowan atau Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Surosowan yang bernama Nyai Kaunganten. Dari perkawinan inilah yang kemudian melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Inaon dan Pangeran Sabakinkin, alias Sultan Maulana Hasanuddin. Dalam perjalanan hidupnya, Sultan Maulana Hasanuddin lalu menikah dengan Nyai Ayu Kirana, dan dari pernikahannya dengan Nyai Ayu Kirana mereka dikaruniai 8 orang anak. Pada suatu ketika, Pangeran Sabakinkin atau Sultan Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Beliau kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke Tanah Banten dan sekitarnya. Adapun guru Sultan Maulana Hasanuddin adalah Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan ayah beliau. Sultan Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Namun misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten, ternyata mendapatkan tentangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Menurut catatan sejarah, Sultan Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah, dan memberikan ucapan selamat, seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol, bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun diberikan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung, di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon, mereka adalah cikal bakal orang Kanekes, atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten, mereka menyatakan masuk Islam di hadapan Sultan Maulana Hasanuddin. Di era Sultan Maulana Hasanuddin, yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 Masehi, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin.
Sultan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Beliau mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1527 Masehi. Setelah merebut wilayah Banten Girang dari Pucuk Umun, Banten Girang kemudian menjadi wilayah pertama dari Kesultanan Banten. Banten yang awalnya hanya kadipaten, telah berubah menjadi kesultanan yang berada di dalam pengaruh Kesultanan Demak. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan. Untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari pedalaman Banten Girang ke pesisir. Di kawasan Teluk Banten, Sultan Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan, Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India, Cina, dan dengan negara-negara lain di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Banten juga menguasai Lampung, yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Di era Sultan Maulana Hasanuddin pula, Banten dapat melepaskan diri dari Demak pada 1568 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin memimpin Kesultanan Banten hingga wafatnya pada tahun 1570 Masehi, dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Maulana Yusuf. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertamanya, Sultan Maulana Yusuf, beliau memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Banten. Maulana Yusuf dikenal sebagai penakluk Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, yakni pada tahun 1579 Masehi, dalam upaya ekspansi kekuasaan dan penyebaran Islam. Pemimpin ini juga berperan dalam membangun Banten dengan membuat benteng, kanal, perkampungan dan bendungan. Sultan Maulana Yusuf merupakan putra dari Sultan Maulana Hasanuddin, dan cucu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dengan Nyai Ayu Kirana. Sultan Maulana Yusuf muda bernama Pangeran Yunus. Tidak banyak catatan sejarah mengenai beliau, hal tersebut dimungkinkan karena singkatnya masa kepemimpinannya. Meskipun demikian, catatan sejarah mengenai Sultan Maulana Yusuf terbilang mencengangkan, sebab beliau merupakan Sultan Banten yang menaklukkan Pajajaran secara total. Sultan Maulana Yusuf menjabat sebagai Sultan Banten pada tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Hanya dalam 10 tahun beliau memerintah Banten, hingga Sultan Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580, dan dimakamkan di Kampung Kasunyatan. Maulana Yusuf juga dikenal dengan sebutan Pangeran Penembangan Pekalangan Gede, atau Pangeran Pasarean. Kelak anaknya yang bernama Maulana Muhammad inilah, yang kemudian menjadi Sultan pertama yang melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, Sultan Maulana Muhammad juga disebut sebagai Sultan Haji I, dan pada waktu ayahnya meninggal ia masih berumur 9 tahun, sehingga dirinya menggantikan peran sebagai Raja Kesultanan Banten. Beliau dikenal dengan Prabu Sedaing Palembang, karena meninggal dalam sebuah pertempuran di Palembang. Pada saat Sultan Maulana Yusuf menguasai Banten, hubungan Banten dan Pajajaran mencapai puncak permusuhan, sehingga antara kedua kerajaan yang sebetulnya masih saudara ini terjadi saling serang, dan puncaknya benteng pertahanan terakhir Kerajaan Pajajaran di pedalaman Sunda dapat ditaklukkan oleh Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf selanjutnya menetapkan batas wilayah kekuasaan antara Banten dan Cirebon, yaitu Sungai Citarum dari Muara sampai ke daerah pedalamannya, atau yang sekarang dikenal sebagai Cianjur. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, perkembangan pertanian sawah diperluas hingga ke Serang. Beliau juga membuat irigasi, bendungan, dan danau buatan, yang disebut Tasikardi, dengan memanfaatkan aliran Sungai Cibanten. Danau ini bahkan masih ada hingga sekarang, meskipun sering kering saat kemarau. Di tengah-tengah danau ada sebuah pulau kecil disebut Kapuntren. Danau ini selain untuk pemenuhan kebutuhan air, juga dijadikan tempat wisata oleh keluarga dari Sultan. Bagian bawah danau memiliki saluran pipa terbuat dari terakota, dan dialirkan ke tempat pengendapan air yang disebut Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, dan Pangindelan Emas. Tempat ini berfungsi untuk menyaring air menggunakan teknik pengendapan, dan penyaringan dengan pasir dan ijuk. Pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf, Banten dianggap sebagai kota perdagangan pelabuhan.
Di sini barang dagangan dari penjuru dunia digudangkan dan didistribusikan kembali ke berbagai belahan Nusantara dan luar negeri. Pedagang dari Cina banyak membeli barang berupa lada, nila, kayu cendana, cengkeh, hingga buah pala. Tentunya, mereka membawa barang berupa porselen, sutra, beludru, benang emas, dan aneka barang lain dari daratannya, untuk kemudian dijual di Banten. Ada juga pedagang dari Arab dan Persia, yang menjual permata serta obat-obatan di pelabuhan. Dari Gujarat ada yang menjual kain dan kapas, termasuk ada dari bangsa Portugis juga yang membawa kain-kain Eropa dan India. Pemukiman khusus untuk pedagang asing ini ditentukan pula. Kampung Pekojan umpanya, yang diperuntukkan kepada para pedagang Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki, yang terletak di sebelah barat Pasar Karangantu. Dan ada pula Kampung Pecinaan, yang diperuntukkan kepada para pedagang Cina, yang terletak di sebelah Masjid Agung Banten. Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa diperkirakan lahir pada tahun 1637 Masehi. Beliau adalah putra dari pasangan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma. Sang ayah diketahui menjadi Sultan Banten pada periode 1647 hingga 1651 Masehi. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika beliau mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa, yang terletak di Kabupaten Serang. Ketika kecil, Sultan Agung Tirtayasa bergelar Pangeran Surya, yang berarti matahari terbit. Ketika ayahnya wafat, beliau diangkat menjadi Sultan muda bergelar Pangeran Rau, atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, beliau diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah. Pada 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, dan dipenjarakan di Batavia oleh pihak Belanda. Beliau meninggal dunia dalam penjara, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Banten, yang berada di sebelah utara Masjid Agung Banten, atau yang dikenal sebagai Banten Lama. Menurut hukum waris Kesultanan Banten, pengganti Sultan Abdul Mufahir adalah Sultan Abu Al-Muali. Namun, karena beliau meninggal mendahului ayahnya pada 1650 Masehi, pemangku jabatan Kesultanan Banten secara otomatis beralih kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lantas diangkat sebagai pemimpin Kesultanan Banten, dengan gelar Sultan Abdul Fattah Muhammad Syifa Zainal Arifin, atau Pangeran Ratu Ing Banten, sebagai Sultan Banten yang ke-6. Sultan Tirtayasa dilantik menjadi Sultan pada 1651 Masehi. Beliau menggantikan kakeknya yang meninggal pada tahun itu juga. Sosok yang seharusnya menjadi penggantinya adalah ayahnya, namun kekuasaan secara otomatis beralih kepadanya, karena ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakeknya. Untuk memudahkan pengawasan terhadap daerah-daerah Banten yang tersebar luas, seperti Lampung, Solebar, Bengkulu, dan lainnya, maka diangkatlah penggawa-penggawa, dan dalam waktu tertentu diharuskan datang ke Banten. Mereka diperintahkan untuk berkumpul di kediaman Mangkubumi di Kemuning, yang berada di seberang sungai agar melaporkan keadaan daerah masing-masing. Biasanya, setelah itu para pejabat istana juga dibawa menghadap Sultan di Istana Surosowan, untuk menerima petunjuk dan pesan-pesan agar disampaikan kepada rakyat daerah masing-masing. Demikian pula pengaturan dan pelatihan angkatan perang, juga diserahkan kepada Mangkubumi dan Pangeran Madura, yang diserahi tugas mengatur dan mengawasi prajurit Banten. Adapun senjata perang seperti senapan, meriam, keris, dan tombak, semua itu sudah ada yang dapat dibuat sendiri, sedangkan senjata jenis lainnya dibeli dari Batavia dan wilayah lain. Rumah senopati dan penggawa ditempatkan sedemikian rupa, supaya mereka dapat lebih cepat mengontrol keadaan prajuritnya. Hal inilah yang menyebabkan letaknya tidak terlalu jauh dari istana, untuk mempermudah penyampaian instruksi dari Sultan, apabila negara dalam keadaan darurat. Dengan kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa Sultan Tirtayasa adalah seorang ahli strategi perang yang dapat diandalkan. Hal ini sudah dibuktikan sewaktu masih menjabat sebagai putra mahkota, yang mana beliaulah yang mengatur gerilya terhadap kedudukan Belanda di Batavia. Seperti juga kakeknya, Sultan Tirtayasa tidak melupakan hubungan diplomatik dengan Mutasorifat Hijaz, yang mewakili kekhalifahan Islam Turki Utsmani. Hubungan diplomatik itu merupakan sebuah keharusan, untuk memperkokoh kekuatan umat Islam dalam menentang segala macam ekspansi dunia barat ke timur jauh. Sultan Tirtayasa disinilah mengadakan musyawarah antara beberapa pembesar kerajaan, seperti Pangeran Madura, Pangeran Mangunjaya, dan Mas Dipaningrat,
untuk menentukan sosok yang akan mewakili Banten pergi ke Timur Tengah. Santri Betot akhirnya ditunjuk untuk pergi ke ibu kota Mutasarrifat Hijaz, dengan rombongan sebanyak 7 orang. Delegasi tersebut akan melaporkan pergantian Sultan di Banten, dan menceritakan mengenai kondisi Kepulauan Nusantara, khususnya hubungan antara Kesultanan Banten dengan kekuasaan VOC. Untuk memperdalam pengetahuan rakyat Banten tentang agama Islam, diminta pula Syarif Makkah agar mengirim guru agama ke Banten. Utusan Kesultanan Banten itu kembali dari Makkah dengan membawa sepucuk surat, dan 3 orang utusan Syarif Makkah yang bernama Said Ali, Said Abdun Nabi, dan Haji Salim. Melalui Syarif Makkah itulah, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mendapat gelar Abdul Fatah. Adapun santri Betot yang membawa sejumlah besar hadiah dari Makkah, ia kemudian diberi nama Haji Fatah. Demikian juga 7 orang yang mengiringinya turut diberikan penghargaan. Untuk lebih memantapkan pemerintahannya, Sultan Tirtayasa mengadakan pembaruan, antara lain mengurangi kekuasaan Dewan Agung, yang merupakan penasihat dari para sultan sebelumnya. Semua keputusan pemerintah dilakukannya sendiri dan dibantu oleh para penasihat dekatnya saja. Pada 1674 Masehi, untuk meningkatkan keamanan, beliau memerintahkan agar para anggota Dewan Agung dipindahkan ke Istana Surasowan, yang berada di dekat pantai yang berada di Teluk Banten. Jika dipandang dari sudut politik, upaya tersebut menunjukkan kesiapan dan kematangannya untuk tidak bergantung kepada siapapun, termasuk kepada para petinggi negara. Tindakannya yang dilaksanakannya, memperlihatkan pula bahwa Kesultanan Banten sudah mampu mandiri, yang tentunya karena ditunjang oleh masalah ekonomi. Hubungan erat dengan wilayah lain juga dilakukannya, antara lain dengan Lampung, Selebar, Bengkulu, Cirebon, Karawang, Sumedang, dan Mataram. Selain untuk mempererat persahabatan, juga menggalang pertahanan dan kekuatan dalam menghadapi Belanda, setidaknya mempersempit ruang gerak musuh jika terjadi peperangan. Usaha lain yang dilakukan untuk kemakmuran negerinya adalah membuat saluran antara Pontang dan Tanara, agar dapat dilayari kapal, dan dapat mengairi daerah sekitarnya, hingga tumbuh menjadi daerah penghasil pangan bagi Banten. Hasil panen pun berlimpah, yang kemudian disimpan di dalam rumah maupun gudang-gudang umum sebagai persediaan bahan perbekalan. Pada masa ini, Banten mampu mengeluarkan mata uang emas, yang mengindikasikan menjadi negara yang makmur. Pembangunan fisik di dalam kota tidak dilupakannya. Istana Surasowan diperkuat dengan menara pengawas di keempat sisinya, serta dilengkapi dengan 66 buah meriam yang diarahkan ke segenap penjuru. Selain itu, beliau juga membangun perkampungan dan perluasan lahan pertanian di kawasan perbatasan Banten dan Jayakarta. Selain sebagai pertahanan, tujuannya agar tersedia persediaan tenaga tempur, jika sewaktu-waktu terjadi peperangan dengan Belanda. Keadaan Banten semenjak diperintah oleh Sultan Tirtayasa menjadi lebih baik, baik di bidang politik, sosial budaya, terutama perekonomiannya. Dalam bidang perdagangan, Banten juga mengalami perkembangan yang pesat, dan cukup mengancam kedudukan VOC yang bermarkas di Batavia. Ketika menjadi raja, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Beberapa strategi tersebut antara lain: mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di Banten. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Tiongkok, India, dan Persia. Mengirim beberapa kapal, dengan maksud mengganggu pasukan VOC. Membuat saluran irigasi sepanjang sungai di ujung Jawa sampai Pontang, yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Sebagai seorang yang taat beragama, beliau sangat antipati terhadap Belanda. Penyerangan secara gerilya yang dilancarkannya melalui darat dan laut, guna untuk mematahkan kubu pertahanan Belanda yang bermarkas di Batavia. Aksi penyerangan diarahkan kepada kapal-kapal dagang kompeni, merupakan kendala yang sangat membahayakan bagi pihak Belanda. Menjelang masa tuanya, Sultan Tirtayasa yang semula berkedudukan di Surasowan mendirikan istana di daerah Pontang dekat Tirtayasa, yang dimaksudkan sebagai tempat peristirahatan, serta sebagai benteng pengintaian terhadap kawasan Tangerang dan Batavia. Semenjak itulah, beliau dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan juga membangun istana yang terbuat dari bata, bahan baku yang tahan lama dan aman dari risiko kebakaran dan gangguan lainnya. Disebutkan pula, bahwa Sultan Ageng Tirtayasa memiliki banyak barang-barang dari berbagai penjuru dunia, antara lain lemari kaca dari Jepang, cermin dan jam buatan Eropa. Barang mewah ini sudah menjadi bagian dari hidupnya,
yang dimungkinkan karena pesatnya perdagangan yang berlangsung di Banten saat itu. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Tirtayasa kemudian menolak perjanjian itu, dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ketika situasi konflik semakin memanas, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten pada 1671 Masehi. Namun terkait masalah dengan luar negeri, hal itu menjadi urusan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri. Pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan bagi Belanda. Pihak Belanda kemudian ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji, untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Berkat dukungan dari Belanda, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten, dan kemudian menjadi raja di Istana Surosowan pada 1681 Masehi. Namun sebagai imbal balik atas dukungan yang diberikan oleh Belanda, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain, Kesultanan Banten harus memberikan daerah Cirebon kepada VOC. VOC mengambil alih monopoli lada di Banten. Pasukan Kesultanan Banten yang ada di Pantai Priangan harus ditarik mundur. VOC meminta Rp600.000 jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan mereka saat itu selalu ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji dan VOC. Di samping itu, Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada 1682 Masehi, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa, dan Istana Surasowan pun berhasil dikepung. Namun VOC ternyata datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji, dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tak dan Saint Martin. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur saat itu, dan mereka kemudian dijadikan sebagai buronan. Beliau dan para pengikutnya kemudian melarikan diri ke Rangkas Bitung, dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Atas jasa-jasanya yang diberikan kepada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tahun 1970. Nama Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Syekh Muhammad Soleh. Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman, beliau adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten. Menurut riwayat, Syekh Muhammad Soleh sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel, beliau kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin, atau Sultan Syarif Hidayatullah, yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Soleh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten, dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu Banten masih beragama Hindu, dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Ulum, dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Akhirnya Syekh Muhammad Soleh pun bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang, dekat Kampung Rapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara. Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon, karena merasa terpanggil untuk mengislamkan Tatar Banten yang masih banyak memeluk agama Hindu. Syekh Muhammad Soleh pun akhirnya menetap di Gunung Santri, yang merupakan salah satu bukit dan nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan mulai berdakwah menemani Sultan Hasanuddin. Maulana Hasanuddin pun kemudian mengangkat Syekh Muhammad Soleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat, dengan julukan Cilikoret, karena berhasil dalam bidang pertanian dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari, dengan julukan Sawah Siderup yang berada di Blok Beji. Namun syiar Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umun, sang penguasa kala itu, yang semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam, karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulosari, atau Gunung Karang, dan Pulau Panaitan Ujung Kulon. Prabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya jika kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umun pun lalu diterima Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya,
Syekh Muhammad Soleh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh, yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa, yang hal ini terjadi karena kekuasaan Allah. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru. Namun akhirnya ayam jago milik Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan, dan membawa ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Soleh, sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin. Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucuk Umun pun tidak terima dan mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Namun akhirnya pasukan Prabu Pucuk Umun pun dapat dikalahkan dalam perperangan, dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas, yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri, dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik dan menyiarkan agama Islam kembali. Syekh Muhammad Soleh wafat pada usia 76 tahun, dan berpesan kepada santrinya jika wafat dimakamkan di Gunung Santri. Di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Soleh, yaitu makam Malik, Israil, Ali, dan Akbar, yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Soleh wafat pada tahun 1550 Hijriah atau 958 Masehi. Jalan menuju makam waliullah tersebut mencapai kemiringan 70 hingga 75 derajat, sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan jika akan berziarah. Syekh Manshuruddin. Menurut sejarah, Buyut Mansur atau Syekh Maulana Manshuruddin juga dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, sang Sultan Banten ke-6. Makamnya terletak di Desa Cikadueun, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nama Cikadueun berasal dari kata cai kakaduen, yaitu air bekas minum orang yang kebanyakan memakan buah durian, atau kadu bahasa Sundanya. Air bekas pengobatan itu dibuang ke kali, sungai kecil yang mengalir membelah kampung Cikadueun hingga jauh ke muara Kali Cimoyan, sampai ke Laut Selat Sunda, dan kali itu dinamakan Kali Cikadueun. Salah satu cerita rakyat yang berkaitan erat dengan nuansa Islami di wilayah Banten, adalah adanya sejarah Syekh Manshuruddin Cikadueun. Syekh Maulana Manshuruddin bagi warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Syekh Maulana Manshuruddin atau juga dikenal sebagai Ki Mansur, yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi, dan ditugaskan untuk menjaga kawasan Islam Banten. Menurut cerita sejarah abad ke-15, Syekh Manshuruddin diangkat menjadi Sultan Banten yang ke-7, kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian beliau berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak. Sehingga, pemerintahan kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya yang bernama Pangeran Adipati Ishak, atau Sultan Abdul Fadli. Sebelum berangkat ke Baghdad, Irak, Sultan Syekh Maulana Manshuruddin diberi wasiat oleh ayahnya, Sultan Agung Abdul Fattah, apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah engkau memakai seragam kerajaan, nanti kamu akan mendapat malu. Dan kalau mau berangkat ke Baghdad untuk tidak mampir kemana-mana, harus langsung ke Baghdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah, dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Manshuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad, sehingga beliau mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Syekh Maulana Manshuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Menjeli di kawasan wilayah Cina, dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana, lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai 1 anak putra. Konon menurut cerita, Sultan Adipati Ishak, anak dari Sultan Syekh Maulana Manshuruddin Banten terbujuk oleh Belanda, sehingga diangkat menjadi Sultan resmi Banten. Tetapi Sultan Agung Abdul Fattah sebagai kakek tidak menyetujuinya, karena Sultan Syekh Maulana Manshuruddin masih hidup, dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Saat kekacauan pemerintahan kesultanan sedang berlangsung, suatu ketika ada seseorang yang baru turun dari kapal mirip dengan wajah Sultan Syekh Maulana Manshuruddin, dan mengaku-ngaku sebagai Sultan Syekh Maulana Manshuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya orang-orang di pesisir pantai membawanya pulang ke Kesultanan Banten. Masyarakat sekitar pesisir dan orang-orang kesultanan percaya, bahwa Sultan Syekh telah pulang kembali, termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Syekh Maulana Manshuruddin ternyata adalah Raja Goib, siluman yang menguasai Pulau Menjeli negeri seberang.
Selama menjabat sebagai sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci sultan dan keluarganya, termasuk ayahanda sultan, yaitu Sultan Agung Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di seluruh rakyat Banten, karena kepimpinan sultan palsu, pada akhirnya Sultan Agung Abdul Fattah memanggil Pangeran Tubagus Buang untuk membantu meredahkan kekacauan kepimpinan Kesultanan Banten. Tubagus Buang adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dari Keraton Pekalangan Gede Banten. Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang dan para rakyat kesultanan, mereka setuju dengan ada peperangan untuk melawan sultan palsu, yakni Raja Jin Siluman dari Pulau Menjeli negeri seberang, sehingga terjadi pertempuran antara sultan palsu dengan Sultan Abdul Fattah dan Pangeran Buang yang dibantu oleh rakyat Banten. Namun dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang mengalami kekalahan, karena melihat rakyatnya jadi korban. Sehingga kalah pertempurannya, dan akhirnya Sultan Agung Abdul Fattah diasingkan ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fattah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa pertempuran dan diasingkannya Sultan Agung Abdul Fattah ke Tirtayasa, akhirnya sampailah ke telinga Sultan Syekh Maulana Mansyuruddin di Pulau Negeri Seberang, sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya, lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten, beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan pada Allah di Baitullah, karena dirinya telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah, sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitullah. Setelah itu, beliau juga berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten, hingga akhirnya beliau mendapatkan petunjuk, dan dengan izin Allah beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya, lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya, yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Setibanya di Kesultanan Banten, siluman dari negeri seberang itu pun ketakutan dan lari, dan konon jin siluman tersebut lari ke puncak Gunung Karang. Sehingga, akhirnya Sultan Syekh Maulana Mansyuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau juga menyiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoroma, lalu menikah dengan Nyi Mas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut, beliau mempunyai seorang putra yang bernama Muhammad Soleh, yang memiliki julukan Kiai Abu Soleh. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromau terjadi suatu peristiwa, di mana Nyai Mas Ratu Sarinten meninggal dunia. Konon katanya terbentur batu kali pada saat mandi, beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon, Nyai Mas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Mansyuruddin melarang semua keturunannya, yaitu para wanita dilarang mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyai Mas Ratu Sarinten. Nyai Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu, Cimanuk. Sepeninggal Nyai Ratu Sarinten, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin pindah ke daerah Cikaduan, Pandeglang. Tak lama tinggal di Cikadeun, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah, yang berasal dari Caringin, Labuan. Menurut cerita yang berkembang, Syekh Maulana Mansyuruddin terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan harimau. Ketika Syekh Maulana Mansyuruddin berjalan ke sebuah hutan, lalu tiba-tiba beliau mendengar aungan harimau yang merintih kesakitan. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansyuruddin, harimau tersebut tengah terjepit pada suatu pohon besar. Lalu Syekh Mansyuruddin menolong harimau tersebut melepaskan dari himpitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaung dan menunduk di hadapan Syekh Maulana Mansyuruddin. Ketika Syekh Maulana Mansyuruddin menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut, saat perjalanannya di tengah hutan Pakuan Mantiung, Sultan Syekh Maulana Mansyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati, maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Namun saat beristirahat di bawah pohon waru, terdengar rintihan suara minta-minta tolong. Ternyata suara itu berada di pinggir laut. Lalu Syekh Maulana Mansyuruddin menghampiri, ternyata itu adalah harimau yang kakinya sedang terjepit. Setelah itu harimau melihat Syekh Maulana Mansyuruddin yang berada di depannya. Melihat ada manusia di depannya, harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa, harimau itu mengaum pada Syekh Maulana Mansyuruddin. Maka atas izin Allah, tiba-tiba Syekh Maulana Mansyuruddin dapat mengerti bahasa binatang. Karena Syekh Maulana Mansyuruddin adalah seorang aulia Allah,
Maka atas izin Allah harimau tersebut dapat dilepaskan, dan setelah itu Syekh Maulana Mansyuruddin berkata, "Saya sudah menolongmu, dan saya minta kamu dan anak buah MU berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunanku." Kemudian harimau itu menyanggupinya, dan akhirnya harimau itu pun diberikan kalung di lehernya, dan diberi nama Si Pincang, atau Raden Langlang Buana, atau Ki Buyut Kalam. Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian batu Quran diyakini saat Maulana Mansyuruddin hendak pulang ke Banten, saat minta pertolong Allah sambil membasuh muka pada air Zam-Zam, yang seketika itu datang dan muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah Banten dan sekitarnya, Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi, dan dimakamkan di Desa Cikaduen, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga kini, makam Syekh Maulana Mansyuruddin ramai dikunjungi wisata religi dari berbagai daerah, dan biasanya ramai dikunjungi saat bulan Maulid, Rojab, Sawal, Muharram, dan hendak memasuki bulan Ramadan. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, begitu juga di Timur Tengah. Beliau bernama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, bin Umar bin Arabi, Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1813 Masehi, di Tanara Serang, Banten. Jika silsilahnya diruntun, beliau masih mempunyai hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah. Karena saat itu, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda dijajah oleh Belanda. Hal itulah yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Beliau hanya 3 tahun mengajar di tanah air, kemudian Syekh Nawawi memutuskan kembali ke Tanah Suci. Hal tersebut karena kondisi Nusantara masih di bawah penjajahan Belanda. Hal tersebut yang membuat beliau tidak bebas dalam berkegiatan. Beliau memutuskan kembali ke Makkah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Syekh Nawawi mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz. Dan masih banyak lagi gelar yang beliau dapatkan. Syekh Nawawi menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 1898. Banyak karyanya yang fenomenal dan masih dibaca hingga sekarang. Salah satu karyanya adalah kitab tafsir yang bernama Tafsir Munir. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal, tahun 1314 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Ma'ala, Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, setiap tahunnya di tanah air selalu diadakan haul, atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tepatnya, di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, di Serang, Banten, asuhan Kiai Haji Makruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Sebagai wali besar, banyak karomah yang meliputi perjalanan hidup beliau. Berikut ini adalah beberapa kisah karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada suatu waktu, beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan penerangan dari telunjuk beliau. Telunjuk jari tersebutlah yang dijadikan beliau sebagai lampu. Peristiwa saat itu terjadi dalam sebuah perjalanan. Ketika itu, tidak ada cahaya yang cukup terang dalam tenda, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya dalam menulis kitab. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu. Sehingga dengan cahaya tersebut, dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maroki Al-Ubudiyah, Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Peristiwa yang luar biasa itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu, membawa bekas yang tidak akan hilang.
Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi, bahwa orang yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar, dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Begitu pula bagi jenazah selanjutnya, datang silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, semua terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Akan tetapi, terjadi peristiwa yang tak lazim terhadap jenazah beliau. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan, seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan, kain putih kafan penutup jasad beliau pun tidak sobek. Baunya masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam Syekh Nawawi. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'ala Mekah. Dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Tamat yang berasal dari Patok Beusi Subang. Kiai Tamat mendengar kisah ini langsung dari gurunya, yaitu Mamak Sempur, atau Tubagus Ahmad Bakri dari Purwakarta, yang juga murid langsung Syekh Nawawi ketika di Makkah. Alkisah pada suatu hari di Makkah, ada seorang pria Arab bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Di sela perbincangan, tiba-tiba pria Arab memperolok kebiasaan orang-orang di Nusantara, yang gemar memakan belut. Menurut pria tersebut, belut adalah hewan haram. Dia mengetahui dan mengategorikan belut sama dengan hewan sejenis ular. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan dengan sabar, perihal hewan yang bernama belut, beserta hukum mengonsumsinya menurut ilmu fikih. Namun pria tersebut tetap saja menolak apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Walau semasa hidupnya tidak pernah mengkonsumsi ikan sejenis apapun, Syekh Nawawi tetap menyampaikan hukum perihal belut sesuai dalilnya. Namun setiap kali penjelasan beliau sampaikan, pria tersebut tetap menolak dengan argumen yang disertai olok-olok. Setelah lama berdiskusi, sang pria tetap mengolok-olok dan mengejeknya. Akhirnya setelah beberapa menit, tiba-tiba Syekh Nawawi memasukkan tangan ke dalam pasir, kemudian tangannya seperti merogoh, layaknya dalam lumpur. Hal yang mengejutkan terjadi. Ketika mengangkat tangannya dari pasir, seekor belut nampak berada di genggaman tangannya. Sontak kejadian ini membuat sang pria Arab terkejut. Bagaimana tidak, tiba-tiba dari pasir yang kering, bisa keluar hewan air yang sebelumnya tak pernah dilihatnya di tanah Arab. Lalu Syekh Nawawi memperlihatkan belut tersebut, dan menunjukkan insang pada belut. Kemudian Syekh Nawawi berkata, "Ini jenis hewan ikan wahai saudaraku." Kiai Haji Muhammad Asnawi Caringin. Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi lahir pada tahun 1850 Masehi, di Kampung Caringin, Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Nasab beliau dari jalur ayah bersambung sampai kepada Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu, nasab beliau sampai ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Asnawi muda sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia, diantaranya Kiai Holil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan masih banyak ulama dari Indonesia yang lainnya. Selain belajar ilmu-ilmu agama, ia juga belajar tarekat kepada Syekh Abdul Karim Tanara, seorang ulama Banten yang bermukim di Makkah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Kiai Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870.
Untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya, beliau mendirikan pesantren di kampung tersebut, yang kemudian dikenal dengan ilmu fikihnya, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus, ia beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Murui Menes. Sayangnya, seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, ia membangun ulang pesantrennya, serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi, atau menurut sumber lain bernama Masjid Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar, juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon, kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Hasnawi dari Kalimantan. Sebelumnya kayu tersebut tidak bisa ditebang, kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Walaupun dibangun sudah lama, masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, ia mengerahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Kiai Haji Asnawi dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda, dan ia berhasil mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Pada tahun 1926, Kiai Haji Asnawi dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian Cianjur. Selama di pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya, Kiai Haji Muhammad Hadi, dan menantunya, Kiai Haji Ahmad Hatib, yang juga ikut memberontak, mereka dibuang ke Digul Hulu, atau yang sekarang menjadi Papua. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Asnawi meminta dua orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'mun, untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Hingga pada tahun 1930, berdirilah Madrasah Masyarqul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Setahun setelah berdirinya madrasah, atau tepatnya pada tahun 1931, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi bebas dari penjara. Kiai Haji Asnawi wafat pada tahun 1937. Jenazah beliau dikebumikan di Masjid Salafiyah. Hingga sekarang, makamnya tidak pernah sepi dari para peziarah. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib bin Wase Al-Bantani, beliau lahir di Kampung Gayam, Desa dan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada hari Ahad bulan Mei 1890. Ayahnya bernama Kiai Haji Tubagus Muhammad Waseh, seorang ulama terkenal di Pandeglang. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib wafat di Kampung Gayam pada tanggal 20 Juni 1966, tepatnya saat pelantikan Presiden Soeharto. Pada usia 20 tahun, atau pada tahun 1910, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib dipinang oleh Ki Agung Caringin atau Kiai Haji Asnawi, untuk dijadikan menantu dan menikah dengan Hajah Ratu Hasanah. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib menerima pendidikan pesantren sejak usia belia hingga dewasa. Sebagai anak yang lahir dalam keluarga santri, beliau mendapatkan pendidikan dasar agama dari ayahnya, Kiai Haji Tubagus Wasi. Ayahnya mengajarkan dasar-dasar pengetahuan agama, mulai dari membaca Al-Quran hingga praktik dasar ibadah. Untuk mematangkan pengetahuan agamanya, Kiai Haji Tubagus Wasi mengirimnya ke pesantren Cibeber Cilegon. Di sana, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib belajar di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Latif, guru pertamanya di dunia pesantren. Kiai Haji Abdul Latif adalah seorang khalifah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, yang mendapatkan ijazah dari Syekh Asnawi Caringin. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib mempelajari kitab-kitab klasik, sebagaimana umumnya diajarkan di pesantren-pesantren Banten. Kiai Haji Abdul Latif, beliau adalah seorang mursyid dengan banyak murid tarekat yang tersebar di berbagai wilayah. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Kiai Haji Muhaimi, penerusnya di pesantren Cibeber, dan Kiai Haji Muslih, pengasuh pesantren Futuhiyah di Meranggen. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di pesantren Cibeber, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib melanjutkan pendidikannya ke Caringin. Di sana, beliau belajar kepada Syekh Asnawi Caringin,
seorang ulama karismatik Banten pada tahun 1920-an. Syekh Asnawi mendapatkan ijazah tarekat dari Syekh Abdul Karim Tanara dan Syekh Ahmad Hatib Sambas. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Caringin, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib melanjutkan pendidikannya ke Makkah. Keberangkatannya ke Makkah memiliki hubungan dengan kepulangan ayahnya, Kiai Haji Tubagus Wasi, yang diketahui sudah bermukim di Makkah. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib berangkat ke Makkah untuk memenuhi harapan ayahnya, sekaligus belajar agama kepada para guru di Makkah. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Timur Tengah, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib kembali ke Banten, dan kembali nyantri kepada Syekh Asnawi Caringin. Karena talenta dan harismatikanya yang tinggi, Syekh Asnawi tertarik meminangnya menjadi menantu. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib kemudian dinikahkan dengan putri Syekh Asnawi Caringin, Hajah Ratu Hasanah. Adapun guru-guru beliau diantaranya adalah Kiai Haji Tubagus Wase, Kiai Haji Abdul Latif, Syekh Asnawi Caringin. Selama masa hidupnya, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan agama dan bangsa. Sebagai ulama dan pejuang, beliau memainkan peran penting dalam berbagai jabatan negara. Beberapa di antaranya termasuk Residen Banten, anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR, serta anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Badan Pembina Pendidikan dan Kebudayaan, BPPK. Selain jabatan-jabatan penting tersebut, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib juga aktif dalam memajukan agama dan umat. Beliau mencetuskan berdirinya Majelis Ulama dan Perusahaan Alim Ulama, atau PAU. Selain itu, beliau mendirikan perguruan tinggi Universitas Islam Maulana Yusuf di Kota Serang, Banten, yang kemudian berganti nama menjadi IAIN Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib juga berperan dalam peredaran Oridaps, mata uang yang berlaku di daerah Banten termasuk Tangerang, Jasinga, dan Lampung Selatan. Sayangnya, pecahan 100 atau 25 atau 50 belum sempat beredar, karena tentara Belanda menyerbu Banten pada aksi militer 2, dan menghancurkan semua klise mata uang tersebut. Kini, Oridaps sudah mulai sulit ditemukan di pasaran. Bila ada yang memiliki Oridaps bernominal 100 atau 25 atau 50, mereka adalah orang yang beruntung. Dengan dedikasinya yang tinggi, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib tidak hanya menjadi seorang ulama yang dihormati, tetapi juga pejuang bangsa yang gigih, memberikan kontribusi besar baik dalam bidang agama maupun nasional. Setelah Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib lengser dari jabatan Residen Banten, beliau aktif kembali di Partai Serikat Islam Indonesia. Seiring dengan usaha Partai Serikat Islam dalam upaya pemulihan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia, partai mengeluarkan program pembangunan sekolah-sekolah di daerah-daerah hingga pusat. Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib menyambut gembira program tersebut, dan bersama dengan Harsono Cokro Aminoto, keduanya membangun sekolah Cokro Aminoto dari tingkat dasar sampai SMA di wilayah Kedalingan. Di sana beliau mendirikan MI untuk tingkat dasar, dilanjutkan SMP dan SMA di wilayah Banten Lama. Beberapa lembaga pendidikan pun beliau dirikan, agar dapat melayani masyarakat pinggiran. SDN Karangantu adalah salah satu sekolah yang beliau dirikan, untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Di sekitar Kompleks Masjid Agung Banten Lama, beliau juga mendirikan pesantren, majelis taklim, dan madrasah, yang keduanya diberi nama Masarotul Muhtajin dan Masarotul Muta'alimin. Oleh karena itu, Kiai Haji Tubagus Muhammad Waseh dikenal sebagai seorang ulama besar di daerah Pandeglang. Pada akhir bulan Agustus, diadakan perundingan dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Serang, tepatnya di kediaman Zulkarnain Surya Kartalegawa, dan di antara yang hadir adalah Kiai Haji Ahmad Hatib dan Kiai Haji Syamun. Dalam perundingan tersebut, dibicarakan pembagian tugas pemerintahan di Banten. Para pemuda kemudian mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia, agar segera mengangkat Kiai Haji Ahmad Hatib sebagai Residen Banten, yang menangani administrasi dan pemerintahan sipil di Banten, serta Kiai Haji Syamun untuk menangani unsur militer. Setelah dilantik sebagai Residen Banten, Kiai Haji Ahmad Hatib menunjuk Zulkarnain Surya Kartalegawa menjadi Wakil Residen. Untuk mengisi jabatan Bupati di daerah Serang, Pandeglang, dan Lebak, Kiai Haji Ahmad Hatib meminta para bupati lama untuk sementara tetap dalam jabatan, dan meneruskan tugasnya. Sementara itu, Kiai Haji Syamun yang ditunjuk menangani bidang militer segera membentuk Badan Keamanan Rakyat di Banten.
Anggota BKR di Banten ini terdiri dari bekas anggota PETA, Heiho, Hizbullah, Sabilillah, API, dan berbagai laskar lainnya. Sebagai residen Banten yang dipilih rakyat, Kiai Haji Ahmad Khatib mulai menjalankan tugasnya dengan menyusun personalia pemerintahan di Keresidenan Banten. Semua pejabat lama tetap duduk dalam jabatan masing-masing. Para bupati yang menjabat waktu itu adalah Raden Tumenggung Arya Hilman Jajaningrat di Serang, Raden Tumenggung Joemhana Wiriatmadja di Pandeglang, dan Raden Tumenggung Hardiwinangun di Lebak. Pada masa kemerdekaan, seluruh pemerintahan sipil di Banten dipegang oleh kaum ulama yang turut berjuang merebut kemerdekaan. Sebagai contoh, Residen Banten pada masa itu dipegang oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib, yang memerintah dari tahun 1945 hingga 1950. Bupati Serang saat itu dipegang oleh Kolonel Kiai Haji Syamun yang memerintah dari tahun 1945 hingga 1949. Selain peran Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib dalam roda pemerintahan negara, beliau juga berkontribusi dalam memajukan agama dan umat. Beliau mencetuskan berdirinya Majelis Ulama, Perusahaan Alim Ulama atau PAU, serta mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Maulana Yusuf yang kemudian berganti nama menjadi IAIN Sunan Gunung Jati, Banten. Untuk mengenang jasa-jasanya, Dinas Sosial Provinsi Banten melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, mengusulkan agar Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Abuya Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati, atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati, atau Mbah Dim, beliau lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukoyah. Pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi, atau bertepatan pada 7 Syaban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 pagi, umat muslim khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati Banten dalam usia 78 tahun. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesolehannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri, Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Hozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna, dan setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu, bahkan ketika telah berkeluarga dan memiliki putra, beliau tetap berangkat mondok, bahkan bersama dengan putranya. Ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan mensiarkannya, membawa beliau pada satu tingkat di atas halayak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Maka tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu Kendal pernah menjelaskan, bahwa belum pernah ada seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik mengenai beliau. Ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidowi Lasem, dan setelah beliau bertemu dengan calon gurunya, Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun, Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu, sampai akhirnya Kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi thariqah. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, "Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab, begitu pula dengan sholawat, silahkan memuat sendiri saja, saya tidak bisa apa-apa, karena thariqah itu adalah sebuah wadzifah atau sarana, yang terdiri dari zikir dan sholawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya, dirinya pun memohon kepada Kiai Haji Baidowi, hingga pada akhirnya Kiai Haji Baidowi menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi, yang kemudian beliau diijazahi thariqah Asyadziliyah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang, Abuya Dimyati sempat kaget.
Hal ini disebabkan selama 40 hari Abuya Dimyati tidak pernah ditanya, bahkan sekedar hanya dipanggil oleh Kiai Haji Dalhar. Hingga tepat pada hari ke-40 Abuya Dimyati dipanggil Mbah Dalhar. "Sampeyan jauh-jauh datang ke sini mau apa?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya Dimyati pun menjawab, "Saya mau mondok Kiai." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampeyan ketahui, bahwa di sini tidak ada ilmu, justru ilmu itu sudah ada pada diri sampeyan. Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada, dan syarahi kitab-kitab karangan kakek-kakmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas, dan masih sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji, kenapa saya malah disuruh pulang lagi? Dan kalau saya disuruh mengarang kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah kalau sampeyan mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampeyan kepada santri-santri yang ada di sini, dan sampeyan jangan punya teman." Kemudian, Kiai Dalhar memberi ijazah Thariqah Syadziliyah kepada Abuya Dimyati. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya Dimyati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya Dimyati datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santrinya, bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol, sampai di tempat beliau mondok lainnya. Hingga sampai Abuya Dimyati menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare Kediri, Abuya Dimyati lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten. Karena kewirayannya, di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkannya menjadi seorang ulama besar dan soleh serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan apabila kepopuleran Abuya Dimyati setara dengan Abuya Bustomi Cisantri dan Kiai Munfasir Ciomas. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke Hadratillah. Abuya Dimyati merintis pesantren di Desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965, dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama Nusantara. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Tetapi praktik suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah, Abuya Dimyati hanya mengajarkan Thariqah Syadziliyah dari Syekh Dalhar Watu Congol Magelang. Itu sebabnya, dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadhu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren, selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Abuya Dimyati dikembalikan atau ditolak. Di waktu mondok, Abuya Dimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur, dan istimewanya adalah menu makan Abuya yang hanya sekedarnya saja. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar atau mutolaah. Sampai sudah menetap pun Abuya masih menjalankan keistiqomahannya itu dan tidak dikurangi bahkan ditambah. Di tahun 1999, dunia dibuat gempar, karena ada seorang kiai membacakan kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Banyak yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya, tapi berkat ketelatenan Abuya, pengajian itu dapat hatam tahun 2003 Masehi. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir itu, setelah hatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Kisah karomah Abuya Dimyati Rois Banten ini berawal dari seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga, karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, "Anda dari mana?" Si kiai menjawab, "Saya dari Indonesia." Maka penjaganya pun langsung bilang, "Oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia, yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu. Namun, peziarah-peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau,
setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri. Mendengar hal itu, Kiai tadi kaget, dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati Rois Banten. Maka Kiai tersebut terkagum-kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Cerita-cerita lain tentang karomah Abuya dituturkan, dan membuat kita berdecak kagum. Misal seperti, masa perjuangan kemerdekaan di mana Abuya di garis terdepan menentang penjajahan, kisah kereta api yang tiba-tiba berhenti sewaktu akan menabrak Abuya di Surabaya, kisah angin mamiri diutus membawa surat kepada gurunya, Kiai Haji Rukyat atau Mbah Rukyat Kaliwungu Kendal. Ada lagi kisah Abuya bisa membaca pikiran orang, kisah nyata beberapa orang yang melihat dan bahkan berbincang dengan Abuya di Makkah, padahal Abuya telah meninggal dunia. Abuya Dimyati merupakan sosok yang bersahaja, menjauhi keduniawian, wirangi, hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sedekah, puasa, humanis, makan seperlunya ala kadarnya seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan penuh kasih sayang terhadap umat. Semasa hidup, beliau dikenal sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai, sehingga tidak berlebihan jika Abuya Dimyati disebut sebagai tipe ulama hos al-hos. Masyarakat Banten menjuluki Abuya Dimyati sebagai pakunya tanah Banten, salah satu tanah yang diberkahi. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru di sisi lain beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk, demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah. Abuya merupakan seorang kuro dengan lidah yang fasih, istiqomah selama 40 tahun mengamalkan wirid Al-Quran. Jika sholat tarawih beliau tidak akan turun untuk sahur, kecuali setelah menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Selain dikenal sebagai sosok yang sempurna dalam menjalankan syariat agama, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang menjalankan kehidupan pribadi dengan pendekatan tasawuf. Dalam thariqah, beliau menganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah, maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadu, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Walau dalam thariqah beliau menganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah, secara pengamalannya beliau menempuh cara yang unik. Secara tegas beliau mengatakan, jalan saya adalah ngaji. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sebab, tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang, bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagai sarana diwariskannya ilmu, dengan ngaji, sunnah, dan keteladanan Nabi SAW diajarkan dan diturunkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ahmad Munir berpendapat, bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain, guna menjalankan fungsi kehalifahannya. Saking pentingnya ngaji, Abuya Dimyati sering mengingatkan untuk tidak meninggalkannya. Jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain, atau karena umur. Dalam mendidik anak-anaknya, Abuya Dimyati menghukumi fardu ain bagi putra-putrinya dalam urusan ngaji. Beliau tidak akan memulai suatu majelis ilmu dan sholat jamaah, kecuali semua anak-anaknya hadir dalam majelis dan shaf sholat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu sholat pun dipukul lagi berkali-kali, sampai semua hadir dan sholat jamaah pun dimulai. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau, terasa ada perasaan adem dan tenteram di hati orang yang melihatnya. Kiai Haji Syamun. Kisah Samson atau Simpson sangat dikenal akan kekuatannya. Kisahnya digambarkan dalam komik, buku, hingga film. Terkait kekuatannya, ia seperti Hercules yang menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa saat melawan musuh-musuhnya. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan,
Suatu ketika Nabi Muhammad mendapat berita dari seorang yang tua dari kaum Israel, kisah seorang pejuang Allah yang bernama Syamun al-Ghazi. Syamun memiliki senjata semacam pedang, yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Di Indonesia, ada seorang kiai dari Banten yang bernama Syamun. Namun, sayang kisah hidup dan perjuangannya dalam mengusir penjajah jarang diketahui orang. Namun belakangan, jasanya itu kemudian terungkap, kemudian dihargai negara dengan menahbiskannya sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Syamun lahir pada 5 April 1894, dari pasangan Haji Alwian dan Haja Hajar di Banten. Di dalam darahnya mengalir darah tokoh pejuang di masa sebelumnya, dalam melawan dan upaya mengusir penjajah. Ia merupakan keturunan dari Kiai Haji Wasid, tokoh pemberontakan yang dikenal geger Cilegon pada 1888. Masa kecil Kiai Haji Syamun memperoleh pendidikan di pesantren Dalingseng, milik Kiai Haji Sai pada 1901. Dia pindah ke pesantren Kamasan, asuhan Kiai Haji Jasim diserang pada 1904. Tahun berikutnya, Kiai Haji Syamun belajar ke Mekah. Dia menghabiskan waktu 5 tahun di Tanah Suci kepada ahli-ahli keislaman terbaik di dunia saat itu. Lalu ia melanjutkan pencarian ilmunya ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dari tahun 1910 hingga 1915. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, ia memiliki kemampuan bahasa asing yang fasih, setidaknya 3 bahasa yaitu Arab, Inggris, dan Belanda. Dari kemampuan berbahasa itu, kemungkinan dia untuk menyerap ilmu dari berbagai sumber sangat besar melengkapi, dan mengembangkan kemampuannya. Reputasinya dalam bidang keilmuan, terutama agama, ditunjukkan dengan ia mampu mengajar di Masjidil Haram Mekah. Seusai memperoleh ijazah Al-Azhar, Kiai Haji Syamun kembali ke Mekah untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Muridnya dari berbagai negara aneka suku bangsa, namun yang terbanyak dari Jawa. Meskipun cuma setahun mengajar, di sini namanya mulai sohor sebagai ulama Banten yang besar. Ia melanjutkan reputasi ulama-ulama Nusantara dari masa sebelumnya, yang mampu mengajar di masjid prestisius itu, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, dan lain-lain. Suara senapan mesin Jepang terdengar dari pinggir pantai Bojong Anyer, Banten. Anggota pembela tanah air atau PETA sedang menembaki sebuah kapal selam milik sekutu. Badan kapal tak tampak, sepenuhnya berada di dalam air, dan hanya periskop kelihatan sedikit di permukaan. Kapal selam itu cepat masuk air. Tembakan dari anggota PETA pun berhenti. Seorang penembak kapal selam itu bernama Kiai Haji Syamun. Demikian situs historia.id membuka tulisan yang mengupas perjuangan tokoh tersebut. Waktu itu ia merupakan Dai dan Komandan Batalion PETA wilayah Cilegon Serang Banten, sejak November 1943. Situs tersebut menyerap data dari catatan Mansur Muhyiddin dalam karya ilmiah, berdasarkan pengalaman anak-anak Kiai Haji Syamun, seperti dikutip oleh Rahayu Permana dalam Kiai Haji Syamun, Gagasan dan Perjuangannya, tesis di Universitas Indonesia. Di dalam buku Fatwa dan Resolusi Jihad karangan Kiai Haji Agus Sunyoto, Kiai Haji Syamun adalah perwira tentara sukarela pembela tanah air atau PETA, komandan batalion berpangkat Daidanco atau Mayor tahun 1943. Pada tahun 1944 dia dilantik jadi komandan batalion PETA berpangkat Mayor, memimpin 567 hingga 600 orang pasukan. Saat TKR dibentuk 5 Oktober 1945, pangkatnya naik jadi kolonel, komandan divisi 1 TKR, dengan memimpin 10.000 orang pasukan. Pada tahun 1948, ia naik pangkat Brigadir Jenderal. Ia memimpin gerilya di wilayah Banten, sampai wafatnya tahun 1949. Sementara data lain, menurut penelusuran Ahmad Baso, setelah proklamasi diangkat sebagai Bupati Serang, dirinya diangkat oleh Residen Banten Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib. Dengan koordinasi Hairul Saleh dan Tan Malaka, membawa masa Banten ke lapangan Ikada September 1945. Sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren, ketika pulang ke tempat kelahirannya, ia mengembangkan pesantren juga. Kiai Haji Syamun pulang ke Hindia Belanda pada 1915. Menurut Rahayu, lagi-lagi sebagaimana dikutip Historia, Kiai Haji Syamun meletakkan ilmu pada tingkat paling atas dalam pencapaian kehidupan manusia.
Dia juga memiliki gagasan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Bahwa pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi segala persoalan hidup, ungkap Rahayu. Wujud gagasan Kiai Haji Syamun terlihat dari pendirian pesantren di Citangkil Cilegon, tepatnya pada tahun 1916. 10 tahun awal, materi ajarnya masih terbatas pada ilmu agama, seperti tata bahasa Arab, fikih, hadis, tafsir, dan akidah. Santrinya pun hanya berjumlah puluhan. Namun lama-kelamaan pesantren Citangkil berkembang, tidak hanya dari jumlah santri, melainkan juga materi ajar dan metode pembelajaran. Masih dikutip dari Historia, dari sumber Abdul Malik dan kawan-kawan, dalam Jejak Ulama Banten dari Syekh Yusuf hingga Abuya Dimyati, Kiai Haji Syamun menggabungkan pola pendidikan tradisional pesantren dengan sekolah modern pada tahun 1926. Kiai Haji Syamun berusaha mengembangkan rasionalitas Islam dengan seruan kembali kepada ajaran Islam yang pokok, tulisnya. Kemungkinan karena merasa satu visi dengan kiai-kiai asal pesantren, di dalam berorganisasi ia memilih aktif di Nahdlatul Ulama. Ia tercatat sebagai salah seorang syuriah dari NU Serang. Buktinya sebagai pengurus, menurut data yang ditemukan di majalah Suara Nahdlatul Ulama dan Berita Nahdlatul Ulama, ia hadir di Muktamar NU, paling tidak di Muktamar NU kelima di Pekalongan. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang 10 waliullah Tanah Banten. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.